Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvel Rifanu Fiadi dengan NIM 223384040. Video kali ini dibuat bertujuan untuk menyampaikan materi-materi yang telah diberikan selama perkuliahan matkul biomaterial yang dibimbing oleh Bapak Andril Arafat. Baik, kita langsung saja. Apa itu biomaterial? Biomaterial baik dari bahan alami ataupun bahan buatan yang direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis. Tujuan utama dari biomaterial adalah untuk menggantikan, memperbaiki, mendukung atau meningkatkan fungsi jaringan, organ atau sistem biologis yang rusak atau tidak berfungsi di dalam tubuh. Kemudian kita masuk ke pembagian biomaterial. Yang pertama itu kita mulai dari biokeramik. Biokeramik dapat didefinisikan sebagai kelompok biomaterial berbasis keramik yang dirancang khusus untuk menggantikan atau memperbaiki jaringan keras dalam tubuh manusia, seperti tulang dan gigi. Sejarah perkembangan biokeramik. Pada era 1960-an, penggunaan alumina mulai dikenal dan diaplikasikan oleh pembuatan prostesis. Alumina merupakan salah satu biokeramik awal yang digunakan karena sifatnya yang bioinert dan keras. Kemudian pada era 1970-an, periode ini ditandai dengan penemuan penting hydroxyapatite, sebuah material yang sangat relevan karena kemiripannya dengan komposisi tulang alami. Kemudian pada era 1980-an, perkembangan teknologi biokeramik semakin pesat dengan munculnya bioglass, pengembangan scaffold, dan pemanfaatan teknologi 3D dalam desain material. Kemudian pada era tahun 2000-an, fokus penelitian dan aplikasi biokeramik bergeser jauh ke arah pengembangan scaffold dan bidang rekayasa jaringan, membuka peluang baru dalam regenerasi organ. Kemudian masuk ke klasifikasi biokeramik berdasarkan interaksi biologis. Yaitu pertama ada bioinert. Material biokeramik jenis ini tidak menunjukkan reaksi kimia maupun biologis dengan jaringan tubuh di sekitarnya. Mereka tetap stabil dan tidak menyebabkan respon imun yang signifikan. Contoh utama dari biokeramik bioinert adalah alumina dan zirconia yang dikenal karena kekerasan dan ketahanannya. Kemudian ada bioaktif. Berbeda dengan bioinert, biokeramik bioaktif memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan tulang atau membentuk ikatan kimia langsung dengan jaringan tubuh. Interaksi ini sangat menguntungkan untuk integrasi implan dan lanjut ke bioresorbable. Jenis biokeramik ini dirancang untuk terurai secara bertahap di dalam tubuh seiring waktu dan digantikan oleh jaringan tubuh yang baru. Proses ini memungkinkan tubuh untuk sepenuhnya menggantikan implan dengan jaringan alami. Contohnya termasuk TCP, trikalsium fosfat, atau kalsium fosfat lainnya. Sifat-sifat penting biokeramik. Yang pertama itu dia tahan aus dan korosi. Sifat ini krusial untuk memastikan umur panjang implan dalam lingkungan tubuh yang korosif. Kemudian kekuatannya terhadap tekan tinggi. Biokeramik seperti tulang mampu menahan beban kompresi yang signifikan, menjadikannya ideal untuk aplikasi penopang beban. Kemudian ada kompatibel dengan jaringan. Ini berarti material tidak memicu respon imun yang merugikan atau toksisitas, memastikan penerimaan oleh tubuh. Kemudian dia memiliki sifat rapuh. Ini adalah salah satu kelemahan dari biokeramik karena mereka cenderung retak di bawah tekanan tarik atau benturan. Kemudian dia non-konduktif, jadi dia tidak dapat menghantarkan listrik.
Contoh-contoh spesifik biokeramik dan pengaplikasiannya, yang pertama itu ada alumina. Karakteristiknya itu dia sangat keras. Untuk pengaplikasiannya dia seperti untuk sendi buatan, kemudian juga untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan estetika tinggi seperti gigi manusia. Kemudian zirconia, karakteristiknya dia kuat dan memiliki estetika yang baik. Kemudian dia digunakan untuk gigi dan sendi pinggul. Kemudian ada hidroksiapatit. Dia memiliki karakter yang sangat bioaktif. Kemudian komposisinya menyerupai tulang alami dan mendukung pertumbuhan sel pembentuk tulang. Kalau untuk pengaplikasiannya, untuk meningkatkan osteointegrasi pengisi tulang dan sebagai scaffold dalam rekayasa jaringan untuk memfasilitasi regenerasi tulang. Kemudian ada TCP, tricalcium phosphate yang memiliki karakteristik dia dapat terurai dan diserap oleh tubuh serta mendukung integrasi tulang. Untuk pengaplikasiannya digunakan sebagai pengganti sementara tulang dan pengisi cacat tulang. Kemudian ada kaca bioaktif glass, yang memiliki karakteristik yang unik untuk membentuk ikatan kimia langsung dengan tulang dan bahkan jaringan lunak. Untuk pengaplikasiannya dia dalam memperbaiki tulang, kemudian pengaplikasi gigi dan regenerasi jaringan. Untuk kelebihan biokeramik diterima dengan baik oleh tubuh, mengurangi risiko penolakan atau reaksi yang merugikan. Kemudian dia tahan terhadap korosi dan aus. Ini dapat memastikan daya tahan material dalam lingkungan biologis yang dinamis. Kemudian dia bioaktif, kemampuan untuk merangsang respon biologisnya yang diinginkan seperti pertumbuhan tulang, dan yang terakhir cocok untuk implan tulang dan gigi. Kombinasi sifat-sifat ini menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi ortopedi dan dental. Kalau untuk kekurangannya, dia rapuh dan mudah retak. Sifat ini membatasi penggunaannya pada aplikasi yang membutuhkan kekuatan tarik atau kekuatan yang memiliki benturan yang tinggi. Kemudian dia sulit dibentuk dan kompleks. Memproduksi biokeramik dengan bentuk yang rumit atau porositas yang spesifik bisa menjadi tantangan. Kemudian dia lebih mahal untuk beberapa jenis. Biaya produksi beberapa jenis sangat karena memerlukan teknologi yang canggih. Kemudian dia tidak fleksibel untuk beban dinamis. Kerapuhannya membuat biokeramik kurang cocok untuk aplikasi yang mengalami banyak pergerakan atau tekanan berulang. Kemudian kita masuk ke biometalik. Biometal adalah material logam atau paduan logam yang digunakan dalam tubuh manusia untuk tujuan medis seperti implan, prostetik, dan alat bedah. Syarat utama biometal untuk aplikasi medis yaitu dia harus biokompatibilitas, kemampuan material untuk tidak menimbulkan respon negatif atau merugikan bagi tubuh. Kemudian dia tahan terhadap korosi. Sangat penting agar material tidak terdegradasi atau melepaskan ion berbahaya dalam lingkungan biologis. Kemudian dia memiliki sifat mekanik yang sesuai. Ini mencakup kekuatan yang cukup, keuletan, dan menerus elastisitas yang mendekati jaringan yang diganti. Kemudian dia harus tahan terhadap aus. Material yang harus mampu menahan gesekan dan kausan yang terjadi akibat pergerakan tubuh. Masuk ke sifat-sifat biometal. Yang pertama, mekanikal, memiliki kuat tarik tinggi yang penting untuk menahan beban tarikan. Kemudian memiliki daya tahan terhadap deformasi, memastikan stabilitas untuk implan. Untuk kimia, stabil dalam lingkungan tubuh, kemudian termasuk variasi pH dan cairan tubuh, kemudian tidak menimbulkan reaksi beracun atau pelepasan zat berbahaya. Di biologis, tidak memicu respon imun yang merugikan yang dapat menyebabkan penolakan implan. Kemudian
tidak menyebabkan iritasi jaringan di sekitarnya. Contoh aplikasi biometal, yang pertama ada titanium dan paduannya. Keunggulannya dia ringan, sangat kuat dan tahan korosi. Biokompatibilitasnya sangat baik, meminimalkan reaksi tubuh. Aplikasi penggunaannya digunakan secara luas dalam implan ortopedi dan implan dental. Yang kedua ada stainless steel. Keunggulannya, material ini relatif murah dan mudah dibentuk, menjadikannya pilihan yang ekonomis. Banyak digunakan pada implan sementara seperti pelat dan skrup untuk patah tulang yang akan dilepas setelah penyembuhan. Kekurangan stainless steel, dia lebih rentan terhadap korosi dalam jangka panjang di lingkungan tubuh. Selain itu, pelepasan ion kronium dan nikel dapat bersifat toksik atau menyebabkan reaksi alergi pada beberapa pasien. Kemudian masuk ke kobalt kromium. Keunggulannya, dia sangat keras dan memiliki ketahanan aus yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk permukaan gesek stabil dalam cairan tubuh. Kemudian menunjukkan degradasi yang minimal. Untuk kekurangannya, sulit untuk dibentuk karena dia bentuk yang kompleks. Kemudian dia dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu tertentu karena pelepasan ion logam. Untuk pengaplikasiannya sendiri, dia bisa digunakan dalam sendi buatan, terutama pada protesis pinggul dan lutut, serta katup jantung buatan. Dan kita masuk ke yang ketiga, yaitu biopolimer. Biopolimer adalah polimer alami atau sintetis yang bersifat biodegradable dan digunakan untuk aplikasi medis karena kompatibilitasnya dengan tubuh manusia. Untuk sumber polimer ini ada dua, dari alami dan sintetik. Yang biopolimer yang alami, jenis ini berasal langsung dari makhluk hidup seperti protein, kolagen, gelatin, dan polisakarida. Contohnya itu alginat, kitosan. Kemudian yang sintetik merupakan hasil rekayasa dari bahan dasar alami atau monomer sintetis seperti polilaktida PLA dan poliglikolida PGA. Masuk ke klasifikasi biopolimer. Biopolimer alami ada protein, contohnya kolagen, protein struktural utama dalam jaringan ikat. Kemudian ada gelatin, kemudian ada fibrin, terlibat dalam pembekuan darah. Kemudian masuk ke yang biopolimer alami yang kedua ada polisakarida. Contohnya itu ada alginat dari alga coklat, ada kitosan dari cangkang krustasea, kemudian ada selulosa dari komponen utama dinding sel tumbuhan. Kemudian masuk ke biopolimer sintetik, ada polilaktida PLA, polimer yang kaku dan transparan. Kemudian ada poliglikolida PGA, dikenal karena biodegradabilitasnya yang cepat dan sifat mekanik yang tinggi. Kemudian ada PLGA, kopolimer PLA dan PGA, kombinasi PLA dan PGA yang memungkinkan kontrol laju degradasi. Kemudian ada PCL, policaprolacton, polimer yang lebih fleksibel dan dengan laju degradasi yang lambat. Sifat umum biopolimer, yang pertama itu ada biodegradabilitas, kemampuan untuk terurai secara alami di dalam tubuh menjadi komponen yang tidak berbahaya, memungkinkan tubuh untuk menggantikan material implan. Kemudian biokompatibilitas, biopolimer umumnya tidak menyebabkan reaksi imun atau toksisitas yang merugikan. Kemudian sifat mekanik, umumnya lebih fleksibel dibandingkan logam atau keramik, namun kekuatan mekaniknya cenderung lebih rendah. Kemudian fungsi bioaktif, beberapa biopolimer dapat dimodifikasi atau dirancang untuk secara aktif mendukung regenerasi atau pelepasan zat bioaktif. Contoh spesifik biopolimer dan pengaplikasiannya
PLA. PLA itu sumbernya berasal dari asam laktat yang diperoleh dari fermentasi gula jagung atau singkong, menjadikannya material yang dapat diperbaharui. Memiliki sifat yang kaku, transparan, dan biodegradable. Untuk pengaplikasiannya digunakan sebagai benang jahit bedah yang dapat diserap. Kemudian PGA, polyglycolic acid, dan PLGA. PGA dikenal karena sifatnya yang biodegradable, cepat, dan memiliki sifat mekanik yang tinggi pada awalnya. PLGA, kopolimer PLA dan PGA, keunggulannya utama adalah laju degradasi yang dapat dikontrol dengan mengatur komposisi rasio PLA dan PGA dalam kopolimer. Untuk pengaplikasiannya, kedua polimer ini banyak digunakan dalam implan yang dapat diserap, sistem pelepasan otot terkontrol, dan dalam aplikasi regenerasi tulang. Untuk kesimpulan, singkatnya, biomaterial adalah material yang dirancang dengan cermat untuk berinteraksi harmonis dengan tubuh manusia demi tujuan terapeutik atau diagnostik, memainkan peran vital dalam kemajuan kedokteran modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikel tentang perkembangan terkini dalam biomaterial, hidroksiapatit, dan bioglass untuk aplikasi di bidang biomedis. Artikel ini membahas perkembangan terkini dalam bidang biomaterial organik anorganik, khususnya hidroksiapatit dan bioglass, yang memiliki potensi besar dalam aplikasi biomedis seperti regenerasi tulang, sistem penghantaran otot, dan implan gigi. Hidroksiapatit merupakan senyawa kalsium fosfat dengan struktur heksagonal yang menyerupai komponen utama jaringan keras manusia, yaitu tulang dan gigi. Karena sifatnya yang osteoinduktif dan biokompatibel, HAP sangat ideal digunakan sebagai pengganti tulang buatan. Selain itu, melalui teknik substitusi ionik atau doping, sifat fungsional dari HAP dapat ditingkatkan. Misalnya, doping dengan ion magnesium, seng, atau perak terbukti dapat memperbaiki kekuatan mekanik dan menambah efek antibakteri biomaterial tersebut. Metode sintesis HAP juga beragam, mulai dari presipitasi kimia, sol-gel, hingga metode biomimetik dari sumber alami seperti tulang hewan atau kulit pisang, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Selain HAP, artikel ini juga memfokuskan pembahasan pada bioglass yang memiliki material kaca bioaktif pertama yang ditemukan oleh Larry Hand pada tahun 1971. Bioglass ini terdiri dari campuran silika, kalsium oksida, natrium oksida, dan fosfat, dan terbukti mampu berikatan langsung dengan jaringan tulang. Berkat sifat bioaktivitasnya yang tinggi, bioglass kini digunakan dalam berbagai produk medis seperti Perioglass, Novamine, dan Bone Alive untuk rekonstruksi tulang, perawatan gigi, serta pengobatan luka. Menariknya, penggabungan antara HAP dan bioglass menghasilkan komposit dengan karakteristik unggul. Kombinasi ini memberikan kekuatan mekanik dari HAP dan bioaktivitas serta efek antibakteri dari bioglass. Berbagai metode seperti elektroforesis dan sintering plasma digunakan untuk menciptakan komposit ini sebagai lapisan implan atau skafol tulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio
50:50 antara HAP dan bioglass memberikan kekuatan ikatan yang maksimal serta mempercepat proses penyembuhan tulang. Nah, secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa baik HAP maupun bioglass memiliki peran besar dalam pengembangan teknologi kedokteran regeneratif. Dengan teknik doping dan sintesis yang tepat, kedua biomaterial ini dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan medis. Dari sudut pandang mahasiswa teknik, materi ini sangat menarik karena mencerminkan penerapan nyata dari prinsip-prinsip rekayasa material dalam dunia kesehatan, serta membuka peluang riset lebih lanjut di bidang biomaterial berbasis keramik dan komposit. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari penyampaian materi selama 1 semester ini. Itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.